Saudari dan saudari yang terkasih, harus kita akui bahwa keadaan dunia kita ini saat ini suram. Ada ancaman perang, ada ancaman menghancurkan bumi kita ini, ada ancaman untuk memusnahkan alam semesta. Udara, langit gelap. Bukan hanya secara umum saja di dunia ini, juga negara kita ini menderita. Keadaan negara kita tidak baik. Kita membaca, lihat di televisi, lihat surat kabar, saban hari lembaga anti korupsi sibuk sekali. Saban hari ada saja dimanapun juga ada orang-orang yang ditangkap gara-gara tidak rela membagi-bagi milik negara yang satu dengan yang lain. Masih di kantong mereka sendiri, namanya koruptor. Nah, kita melihat bahwa banyak orang-orang susah, miskin, ekonomi tidak bagus. Dekat pada kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana di tengah-tengah masyarakat ini jumlah orang yang nganggur semakin banyak. Jumlah orang yang berbuat jahat semakin banyak. Banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Itu dunia yang kita huni sekarang ini. Pernah ada impian yang diungkapkan oleh Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret itu mengatakan, saya pengen supaya dunia ini, muka dunia ini berubah menjadi kerajaan Allah. Taman Firdaus kembali, di mana semua manusia bisa hidup bahagia, di mana ada kerelaan untuk saling memperhatikan. Impian, mimpi dari Yesus itu dinyatakan dalam gereja purba. Orang-orang yang ikut sama Yesus itu berusaha mewujud nyatakan harapan dari Yesus. Maka mereka berkumpul bersama-sama, persaudaraan. Dinyatakan dengan doa bersama-sama. Dinyatakan juga dengan kerelaan berbagi-bagi bersama-sama. Setiap orang mendapat sesuai dengan kebutuhannya. Dan mereka membagi roti dan membagi anggur bersama-sama. Mereka Ekaristi. Ideal dari Yesus terungkap di dalam gereja purba. Tapi gereja purba juga mengalami, kok kami berusaha untuk menjadi wujud nyata dari impian dari Yesus itu, tapi ada saja banyak gangguan. Ada setan, roh jahat yang berusaha menggagalkan segala harapan dari Yesus, segala harapan dari gereja purba. Dan seringkali manusia merasa, kok seakan kami berjuang sendiri saja. Mana Tuhan? Kok diam saja? Kita mau berusaha berbuat yang baik, kita mau berusaha saling mencintai, saling melayani, berbagi-bagi, tapi Tuhan diam saja. Kok kayak kejahatan lebih besar daripada kasih Allah. Tapi ternyata Allah itu tidak diam saja. Hanya Allah itu bekerja secara kecil-kecilan saja, tanpa paksaan. Mengundang manusia. Satu abad yang lalu, di Polandia, lahirlah seorang gadis. Miskin, kurang pandai, kurang berpendidikan, namanya Faustina. Dia sejak kecil sudah merasa terpanggil mau menjadi biarawati. Tapi karena otaknya kurang cerdas, karena dia miskin, ketok pintu ditolak, ketok pintu ditolak, ketok pintu di biara ditolak. Macam-macam biara menolak dia. Mau nyumbang apa kepada biara? Mau nyumbang apa kepada umat manusia? Kecil. Tapi ternyata apa yang dinilai kecil oleh lemah oleh manusia, oleh Allah dipakai. Jangan suka membuang orang. Itu namanya orang yang penting di mata Allah. Akhirnya Faustina ngetok pintu di Warsaw, ibu kota dari Polandia, dan diterima di biara Bunda Allah Maha Rahim. Tapi karena kurang pandai, karena sakit-sakitan,
disimpan di bagian belakang kebun, disimpan di dapur. Jangan bergaul dengan orang, malu. Tapi ternyata Faustina, seorang gadis yang sangat sederhana, luar biasa rajin berdoa. Sebentar-sebentar ada gereja di kapal. Dicari-cari di kapal. Berdoa. Dia menjadi mesra, menjadi sahabat dari Yesus. Dan dia menemukan bahwa Yesus itu sangat rahim kepadanya. Allah yang maha rahim. Saya yang dibuang oleh masyarakat, kau dicintai oleh Yesus. Allah yang maha rahim. Yang mengampuni, yang peduli pada saya. Dan akhirnya dia terkenal sebagai seorang suster yang sangat peduli pada orang-orang miskin yang minta sesuap nasi. Dan tak jarang dia menemukan dalam orang miskin itu yang dia layani ada Yesus yang hadir di situ. Yesus bukan dia yang memberi, tapi Yesus itu memberi kepada dia rahmat, semangat hidup dan kebahagiaan. Dia menjadi seorang yang mengatakan keluar dari hati Yesus adalah darah, adalah air. Ungkapan cinta kerahiman Allah sepenuhnya kepada kita manusia. Rela mati menyatakan kerahimannya supaya kita menjadi bahagia. Ungkapan the dream of God. Allah peduli, rahim, cinta pada kita. Kemudian ada Paus almarhum Yohanes Paulus II. Dia mengatakan hari Minggu sesudah Paskah dijadikan hari Minggu kerahiman ilahi. Supaya apa? Supaya kita pun yang menghormati Allah yang Maha Rahim meniru kerahiman dari Allah. Bukan hanya devosi saja, rajin berdoa, maka bagus, silakan. Tapi supaya juga menjadi rahim yang satu bagi yang lain. Kalau kita hanya Allah yang Maha Rahim devosi saja, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang kurang. Kemudian kita juga tahu bersama-sama, 800 tahun yang lalu, ada seorang pemuda kaya raya, Fransiskus dari Assisi. Dia pun dipanggil oleh Allah, dijadikan miskin, tahanan di penjara, bertobat. Dan kemudian menjadi sahabat orang miskin. Sahabat dari orang yang susah. Sahabat alam semesta. Sahabat dengan semua binatang-binatang di mana berada. Banyak orang ikut sama dia. Tergerak. Tahu sebenarnya tujuan manusia letaknya pada membahagiakan, menghormati, menjadi rahim bagi alam semesta, bagi sesama manusia. Sekarang kita merayakan hari Minggu kerahiman ilahi. Diundang untuk juga seperti Faustina, seperti Fransiskus menjadi perhatian bagi sesama manusia. Masih banyak orang, negara kita, dunia kita ini, masyarakat kita banyak susah. Mari kita rahim, peduli pada alam yang diberikan pada kita. Mari kita membantu Yesus supaya impian dari Yesus itu, kerajaan surga, Taman Firdaus dihadirkan kembali. Caranya, tirulah, hayatilah kembali semangat yang ada pada gereja purba. Tolong berdoa. Berdoa bersama-sama, kumpul bersama-sama dalam lingkungan, bicara bersama-sama. Kita bisa berbuat apa untuk membantu sesama, untuk membantu dunia? Bisa berbuat apa? Jangan sampai kita menjadi acuh tak acuh. Dunia kita kecil. Jangan mengatakan perang itu jauh di Timur Tengah, jauh dari Indonesia. Tidak. Kita semua kena susah. Kita bisa berbuat apa? Minimal bisa merengah-rengah kepada Allah. Supaya dia mengutus Roh Kudusnya, kekuatannya, kerahimannya untuk membantu. Tak lupa berbagi-bagi. Yang lagi ada orang-orang yang kaya raya, yang lainnya yang bisa makan. Mari kita belajar sebagai gereja purba, umat Kristiani, suka berbagi-bagi, suka bersifat sosial. Dan dengan demikian saya kira kita berusaha bersama-sama mewujudkan impian dari God. Impian the dream of God ada Taman Firdaus di mana manusia semua hidup bahagia. Ada tawaran dari Allah, ada rahmat dari Allah, ada bimbingan dari Roh Kudus supaya itu terwujud. Tinggal kita mengatakan, yes, saya bersedia menjadi alat di tangan Tuhan. Manusia yang rahim. Semoga demikian.